Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus Masjid As-Sabirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang berhadir pada maghrib menjelang isya ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini, tentu dalam rangka berubudiah kepada Allah, laksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita tadi berzikir, kemudian kita mendengarkan tausiah, nanti insya Allah kita sholat isya berjamaah lagi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, senantiasa pula kita meneladani kehidupan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini merupakan momen pertama saya berceramah di Masjid As-Sabirin ini. Kemarin saya ditelepon oleh Pak Kowi ya. Temanya tafsir Al-Quran dan hadis, kira-kira begitu. Jadi saya memahaminya mungkin malam ini Quran, mungkin kesempatan depannya hadis, atau Quran dan hadis berbarengan gitu. Yang penting kita insya Allah tidak keluar dari Quran dan Sunnah, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baru beberapa waktu ini kita sering mendengar istilah wasatiyatul Islam atau moderasi beragama, ya. Wasatiyatul Islam atau moderasi beragama. Moderasi beragama ini bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi beragamanya yang dimoderasi. Ada nggak Bapak Ibu mendengar istilah ini? Moderasi beragama. Jadi moderasi itu bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Mungkin kita menyangka ini dari mana lagi nih gitu ya, karena kita ini sudah selalu diberikan wacana-wacana gitu ya. Ada yang disebut dengan Islam liberal, Islam Nusantara dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang kebingungan. Nah, jamaah yang di level bawah kadang-kadang kebingungan ini apa gitu ya. Sebenarnya kalau kita runut di dalam Al-Quran tentang moderasi itu, atau kita berpaham Islam beragama secara moderat, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Moderat ini di dalam Al-Quran itu dibahasakan dengan sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, jadi dan demikian kami jadikan kamu itu umat yang wasatan. Wasatan itu kalau apanya wasatiyah, atau diartikan dengan umat yang moderat. Ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi bukti atau menjadi contoh atas sekalian manusia. Wa yakunar rasulu alaikum sahida, sebagaimana Rasulullah sudah menjadi bukti dan contoh untuk kalian. Jadi ummatan wasatan, supaya kita menjadi contoh bagi sekalian umat, sekalian manusia, sebagaimana Rasulullah
telah memberi contoh kepada kita. Jadi kalau Rasulullah memberi contoh tentu kepada sahabat, ya kan? Nanti diturunkan ke tabi'in, kemudian diturunkan lagi ke tabi'in, sampai ke kita sesuai dengan ranji keilmuan atau sanad-sanad keilmuan itu, sampailah kepada kita. Para ulama memahami ummatan wasaton ini ya berbagai macam ya. Ada suatu pertemuan high level ya, konferensi internasional antara ulama dan intelektual muslim di Bogor pada tahun 2019 membahas tentang wasatiyatul Islam ini. Apa yang dimaksud dengan moderasi ini? Jadi kalau kita lihat ayat ini, surat Al-Baqarah 143 ini, kita perlu pemahaman apa yang dimaksud dengan ummatan wasaton itu. Kalau dari segi bahasa, wasaton itu artinya tengah. Jadi kalau jari ini, dulu kalau kita belajar bahasa Arab di MDA, ibhamun, sababatun, wusto. Nah, jadi jari tengah ini wusto. Jadi dia berada pada posisi tengah atau jalan tengah. Kata yang lain yang biasa kita dengar dari kata wasato ini, wasit. Bapak Ibu tahu wasit? Kalau kita main bola, di tengah pertandingan itu ada disebut dengan wasit, yang menengahi. Ada dua grup atau dua klub bertanding bola, ada wasit di tengah. Posisinya bukan mesti di tengah, pokoknya kemana bola itu dia menyeimbangi. Nah, kira-kira begitu, dia menyeimbangi. Dan dia tidak boleh berat sebelah, tidak boleh berat ke tim ini yang kanan atau yang kiri, tak boleh. Dia pada posisi tengah, dia menengahi. Segala pergulatan yang terjadi di dalam sepak bola itu, dia selalu di tengah. Makanya dia tidak mesti di tengah-tengah lapangan pas itu. Kemana bola dia jalan. Seperti wasit ini menjaga keseimbangan permainan. Nah, itu yang disebut dengan wasit. Nah, kata-kata wasit itu, wasaton itu diambil dari kata wasit, wasata. Nah, jadi tengah. Para ulama merumuskan yang dalam konferensi tingkat tinggi ulama dan intelektual muslim tadi, merumuskan ada 7 maksud daripada wasatiyah tadi, atau ummatan wasaton itu ada 7 hal. Yang pertama, arti dari ummatan wasaton atau wasatiyatul Islam itu artinya tawassut, selalu dalam posisi tengah. Ya, kelompok ini, Islam ini akan terjadi pertikaian-pertikaian, baik itu bidang akidah, ya, amaliyah, selalu terjadi perdebatan-perdebatan. Kita posisinya di tengah. Salah satu contoh, kita ini kan sering debat-debat. Yang si A bilang begini, yang si B bilang begini. Macam-macam itu, baik itu di bidang akidah, ya, ibadah dan sebagainya. Kita tidak memihak kemanapun, kita dalam posisi tengah. Nah, itu yang disebut dengan tawassut. Kalau di masjid itu biasanya sering tuh terjadi khilafiyah itu. Kita dalam posisi tengah, tidak memihak kemana. Karena kalau dicari-cari semua khilafiyah itu, masing-masing punya argumentasi yang sama-sama kuat. Nah, keberpihakan kita itu berarti kita tidak tawassut. Atau dalam hal ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada orang yang fundamentalis. Pokoknya negara ini harus syariah Islam, khilafah, nah, gitu ya. Ada pula yang ekstrim kiri, liberal. Pokoknya apa sajalah, yang penting kita aman, damai, sudah. Nah, itu kita dalam posisi tengah. Makanya kalau kita lihat
Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu pada dasarnya adalah mencari titik tengah. Negara kita ini bukan negara Islam, bukan negara syariat Islam, tetapi konsensus atau komitmen bersama untuk mencari titik tengah. Nah, itu kalau kita arahkan kepada bernegara. Makanya para ulama menjelaskan bahwa NKRI ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah, negara tempat kita melakukan konsensus bersama dan melakukan pembuktian atau mengaktualisasikan diri untuk sama-sama bersama-sama untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Nah, gitu. Darul Ahdi Wasyahadah. Tawasud ini dalam artian luas, Pak. Bukan hanya dimensi tertentu saja. Dimensi dalam beragama misalnya. Di dalam Al-Quran itu wala taghlu fi dinikum. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama. Berlebih-lebihan ini perlu dijelaskan, jangan salah paham. Atau iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kamu dengan sikap berlebih-lebih dalam agama. Pada suatu hari ada 3 sahabat ingin membanggakan cara ibadahnya kepada Rasulullah, bertemu dengan Aisyah. Sahabat pertama mengatakan, kami ingin tahu, ketiganya ini mau tahu bagaimana sih ibadahnya Nabi. Sahabat pertama mengatakan, saya puasa tiap hari dan tidak puasa. Tiap hari puasa, bukan Senin Kamis saja, bukan puasa Nabi Daud, tiap hari puasa dan tidak berpuasa. Sahabat kedua bilang, saya qiyamul lail wala anam, ana akumul lail wala anam. Saya tiap malam itu qiyamul lail terus, nggak tidur-tidur. Sahabat yang ketiga bilang, saya senantiasa beribadah dan tidak menikah. Begitu disampaikan Aisyah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bertemu dengan 3 sahabat ini dan menjelaskan bahwa ini yang satu begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Rasulullah menjawab, saya berpuasa dan saya juga tidak berpuasa. Artinya tidak puasa tiap hari. Saya qiyamul lail dan saya juga tidur. Saya beribadah dan saya juga menikah. Nah, artinya kita ambil titik tengahnya itu yang disebut dengan tawassut, mencari titik tengah. Begitu juga ada suatu saat Rasulullah melihat tali di Masjid Nabawi itu. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, itu tali siapa? Tali untuk apa? Itu Zainab yang punya kerja ya Rasulullah. Dia kalau sholat, dia ngantuk, dia pegang tangannya dengan tali itu, kemudian dia tertidur. Padahal dia nih lagi sholat, supaya nggak tertidur, biar tetap sholat, dia tertidur dengan memegang tali itu. Rasulullah bilang, lepaskan tali itu, kasih tahu sama Zainab, kalau ngantuk ya tidur. Nah, tapi kadang-kadang jamaah kita itu yang diambilnya, kalau ngantuk ya tidur gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa kita itu harus pada posisi tengah. Karena agama ini mudah, tidak susah. Kalau kita agama ini sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan logika rasional kita, pasti itu. Kalau ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan fitrah dan tidak sesuai dengan rasional kita, itu perlu ditanyakan. Makanya Rasulullah mengatakan agama itu mudah, yassiru wala tu'asiru. Mudahlah, mudahkanlah, jangan memberatkan, jangan menyulitkan. Kadang-kadang ada orang yang beragama itu kesannya dia agama itu jadi sulit. Agama itu jadi kaku, sesak. Nah, semuanya tidak boleh. Atau semuanya boleh. Nah, gitu. Jadi
yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Kalau kita sekarang kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, kan gitu. Agama itu mudah. Yang kadang-kadang yang menyulitkan itu ya ustadznya. Misalnya dulu saya di pesantren ada sholat itu harus serentak antara gerakan dengan ucapan dengan niat yang ada di dalam hati. Akhirnya dia Allahu Akbar. Oh, belum bar tangan udah ke sini. Ulang lagi. Allahu Akbar. Sama, tapi hatinya pula tak sama. Ulang lagi. Allahu Akbar. Sampai berkali-kali tak bisa takbiratul ihram. Ada seorang makmum yang belakang, sini, masa takbiratul ihram aja nggak bisa, katanya kan. Datang dia jadi imam, Allahu Akbar, sekali aja bisa. Langsung dia ngadap belakang, bisa kan, katanya. Jadi dia mudah tapi dipersulit ajaran agama itu sehingga kita dalam keadaan kita ini gamang dengan beragama. Macam-macam. Akidah juga, oh ada titisan begini, Nabi Muhammad ini begini, sampai nanti kita itu dah memposisikan Nabi itu dah satu garis di bawah Tuhan. Ada juga ajaran seperti itu. Atau dia mengaku bahwa dia menerima wahyu dan sebagainya, akhirnya agama itu sepertinya sulit sekali. Jadi dalam beragama itu idealnya kita mudahkanlah. Kalau orang baru, anak kecil belajar, ya ajarkan dulu yang mudah-mudah, jangan yang susah-susah dulu. Ajarkan si anak ini pelajaran agama itu yang mudah-mudah dulu. Jangan diajarkan ilmu balaghah, ilmu bayan, mani, badi, mantik, kebingungan dia. Ajarkan dulu hal yang mudah-mudah. Nanti perlahan-lahan akhirnya baru dia menguasai dan menikmati. Basiru wala tunaffiru. Beri gembirakanlah. Beragama itu kita harus memberikan kabar gembira. Jangan menakut-nakuti. Ini belum apa-apa, orang mau ke masjid karena dia jarang ke masjid, dibilang, siapa yang tidak ke masjid nanti akan dihukum oleh malaikat, gitu ya. Masuk api neraka dan sebagainya. Preman ini baru tobat, mendengar kata penceramah begitu, nak jadilah gitu. Masa saya mau pergi sholat langsung diajarkan neraka gitu. Nanti pas ditanya, takut nggak sama neraka? Nggak, saya nggak takut neraka, saya takut sama ustadz itu gitu. Jadi berikan, gembirakanlah. Supaya apa? Supaya orang banyak datang. Jangan kita menakut-nakuti akhirnya orang menjauh. Makanya ajaran agama itu walau kunta fazzal ghalizal qalbi lan faddu min hauli. Kalau engkau bengis, engkau kasar, engkau pemarah, lan faddu min haulik, mereka akan lari dari kamu. Oleh sebab itu berikan kabar gembira. Nah, itu yang dimaksud dengan tawassut pada posisi tengah. Yang kedua, definisi wasatiyatul Islam itu atau umatan wasatan itu, yang kedua adalah al-adlu, adil, al-adalah, adil. Tadi kan tengah, posisi tengah. Kalau adil ini juga harus sama berat, jangan berat sebelah. Adil. Adil ini bisa adil kepada diri sendiri, bisa adil dengan keluarga, bisa adil dengan masyarakat. Harus adil. Mata ini butuh istirahat. Jangan dipaksa juga begadang. Kalau begadang, mata ini harus istirahat, badan ini harus istirahat, nggak adil kita kepada diri sendiri.
Dengan diri sendiri saja kita tidak adil. Dengan keluarga begitu juga. Anak harus adil. Jangan yang ini perhatiannya lebih, yang anak kedua tidak. Kalau istri, ini biasanya kalau adil kepada istri ini, istrinya lebih dari dua kan? Lebih dari satu. Atau kalau misalnya istri satu, harus adil kita membagi waktu. Kapan kita sibuk dengan pekerjaan, kapan kita berikan waktu untuk istri. Kalau istrinya satu, Pak, saya yakin bapak-bapak istrinya satu nih. Kalau dua, tentu rumah sana dengan rumah sini kan begitu, adil. Jadi kalau misalnya kapan dia memberikan waktu untuk keluarganya, kapan untuk kerja, jangan dibawa kerja saja. Akhirnya perhatian kepada istri tidak ada lagi. Harus adil dengan anak. Nah, itu maksud adil itu. Kalau misalnya kita sudah adil, insya Allah kita wasatiyah, wasatan. Atau keadilan itu maksudnya juga bisa tentang hukum. Berhukum itu harus adil. Memberikan keputusan itu harus adil. Jangan berat sebelah. Jangan kepada orang yang dekat atau orang yang mulia, hukum itu tumpul. Tapi kalau orang rakyat biasa, dia tajam. Makanya ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu tidak adil. Kalau dulu ada hadis pernyataan halaka kaumun, hancurlah suatu kaum, iza syarika minhumus syarif, iza syarika minhumud dhaif, jika orang yang lemah mencuri, maka mereka potong tangannya. Tapi iza syarika minhumus syarif, jika orang yang mulia di antara kamu mencuri, maka kamu biarkan saja. Kayak Rasulullah mengatakan, laukanat Fatimah binti Muhammad sarikat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Nah, ini ajaran Islam, adil. Keadilan ini harus seimbang, jangan kita pilih-pilih kasih. Nah, kalau misalnya ada terjadi pilih kasih, ini tidak moderat dan akan terjadi kehancuran. Kalau misalnya hukum bisa dibeli, hukum bisa dimanipulasi, hukum dilihat wanipiro, nah itu bahaya. Berarti dia kalau misalnya seperti itu, dia tidak moderat, tidak wasatiyah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, maksud daripada ummatan wasatan atau moderasi beragama itu, kita at-tasamuh, toleran. Nah, toleran itu tidak mendahulukan ego kita. Jangan apa kata kita saja, karena orang yang lain itu juga punya aku juga, gitu. Punya kepentingan. Misalnya di masjid ini, kalau misalnya kita tidak toleran di masjid ini, apa kata kita saja, jamaah akan pergi. Apa kata pengurus saja, atau apa kata ketua saja. Kita harus tenggang rasa. Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Karena kita ini beragam. Kita ini diciptakan berbeda-beda. Baik itu sukunya, baik itu bahasanya, baik itu agama. Semua kita ini diciptakan oleh Allah terdiri dari berbeda-beda. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami jadikan kamu itu terdiri dari laki-laki, perempuan. Laki-laki itu kepentingannya dengan perempuan beda. Kami jadikan suku-suku dan bangsa-bangsa, bahasa yang berbeda. Waqtilafi alsinatikum, berbeda bahasa. Makanya kalau misalnya dalam hal-hal, misalnya jabatan misalnya, wah itu orang sana semua katanya. Nah, itu nggak boleh, itu tidak moderat.
Yang kita pegang itu adalah profesionalitas dalam bekerja. Kalau misalnya tendensinya suku, orang kampungnya, tunggu ajalah kehancuran secara umum. Tetapi kalau kita pilih yang profesional, yang sikapnya baik, jujur, amanah, tanggung jawab, itu insya Allah yang kita dapatkan adalah kemajuan. Nah, tasamuh ini, toleran ini, kita sama-sama menjaga perasaan orang lain. Jangan kita melihat perbedaan, yang kita lihat adalah persamaan. Kadang-kadang kita ini dalam beragama ini yang kita lihat perbedaan, karena perbedaan itu jadi identitasnya. Misalnya kunut, ndak kunut. Kunut ndak kunut ini kadang-kadang menjadi identitas. Kalau puasa ru'yat atau hisab. Kalau misalnya ru'yat, itu udah jadi identitas. Hisab sudah menjadi identitas. Akhirnya apa? Kalau kita melihat perbedaan, ndak ada yang bisa kita kerjakan. Ada 10 hal misalnya, 7 kita sama, 3 kita berbeda. Kalau 3 ini yang kita pikirkan, kita tidak akan maju-maju. Nah, itu prinsipnya. Atau 9 kita sama, 1 kita berbeda, fokus kita kepada yang berbeda ini, akhirnya kita tidak buat apa-apa. Beragama seperti inilah yang dimaksud dengan moderasi beragama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 143 itu. Beragama seperti inilah yang harus kita kedepankan. Tasamuh, kita toleran. Jadi ada toleransi antar seagama, ya, interagama. Ada juga toleransi di luar agama kita. Yang kita dahulukan adalah kemaslahatan umum. Jadi jangan kita semena-mena dengan saudara kita yang non-muslim. Dia juga manusia, dia punya hak. Jangan semena-mena, karena ajaran agama kita ini tidak mengajarkan hal seperti itu. Man aza zimmiyan faqad azani, kata Rasulullah. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, orang non-muslim, yang dalam artian dia di bawah tanggungan negara, maka dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Ini prinsip-prinsip yang mesti kita jaga bersama. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan pula kebablasan. Kebablasan, orang raya, kita raya ikut pula dia sholat di lapangan, Natal dia ikut pula kita ke gereja. Jangan kebablasan. Bukan itu maksud toleransi. Toleransi itu kalau dalam agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau dalam soal akidah, itu tidak bisa toleransi. Tapi kalau dalam sosial, itu boleh toleransi. Itu yang tempat toleransi itu. Berinteraksi dengan non-muslim tidak ada masalah. Karena dia juga sama manusia. Kalau dalam sosial silahkan. Tapi kalau dalam akidah, itu tidak lagi toleransi. Jangan pula kita sampai ikut pula ibadah dia, jangan. Itu bukan toleransi. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita sampai jam berapa nih, Pak? 19.32. Nanti ada tanya jawab. Ya, boleh. Ya. Yang keempat, maksud dari wasatiyah tadi adalah asyura, musyawarah. Dalam segala hal mengambil keputusan, kita harus duduk bersama, berjalan seiring. Ta'alau nata'awan fi mattafaqna wa na'taziru fi makhtalafna.
kita bergandeng tangan dalam hal yang kita sepakati, dan kita berlapang dada dalam hal yang tidak kita sepakati. Itu dalam hal toleransi tadi. Nah, kalau dalam musyawarah, dalam memutuskan satu hal, kita dengarkan semuanya. Musyawarah itu, syawarah itu artinya seperti kita mengambil madu lebah, madunya bisa kita nikmati, lebahnya tidak menggigit kita. Nah, itu orang yang musyawarah. Arti kata-kata musyawarah itu mengambil mengambil madu dari lebah itu, madunya bersih kita terima, tapi lebahnya itu nggak gigit kita. Dalam membuat satu keputusan, kita harus urai ini. Ini masalahnya apa? Tanyakan pendapat kita. Kita duduk bersama, bermusyawarah, itulah yang disebut dengan wasatiyah. Dia posisinya tengah. Apa sajalah masalah-masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Masalah keluarga. Dengarkan juga kata istri, jangan kata bapak saja. Dengarkan juga kata anak itu maunya apa. Kadang-kadang kalau anak itu dipaksa, akhirnya dia mental. Di dalam masjid ini juga pasti ada musyawarah. Pasti nggak Pak? Ada musyawarah kan kita? Di kantor pasti ada musyawarah. Nah, posisi kita ini bermusyawarah, senantiasa melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan, ya, itu disebut dengan wasatiyah. Apakah semuanya harus dimusyawarahkan? Enggak. Ada batasan-batasannya. Nah, itu yang saya katakan adil atau posisi tengah itu. Tidak semuanya. Kalau misalnya semuanya musyawarah, lambat ini bergerak nih organisasi ini. Ada hal-hal tertentu yang sifatnya darurat, itu harus diambil keputusan seketika. Nah, itu baru kita tak perlu musyawarah karena memang kondisinya sangat darurat misalnya. Jadi musyawarah itu dalil-dalil semua tadi itu, tawasud, keadilan, tasamuh, syura, itu semuanya dalilnya ada dalam Quran. Jadi nilai-nilai Islam semua. Wasawirhum fil amruhum bainahum syura bainahum. Mereka dalam memutuskan itu senantiasa bermusyawarah. Yang kelima, makna daripada ummatan wasatan itu adalah al-islah, reformasi, mengarah kepada yang lebih baik, mengaktualisasikan diri kepada yang lebih baik. Akhirnya kita mengakomodir perkembangan, apapun perkembangan, ya, dalam dimensi sosial, ilmu pengetahuan, kita akomodir itu mengarah kepada yang lebih baik. Jadi jangan kaku. Ini sudah dari dulu tradisi, tapi tradisi itu sudah lama ditinggalkan orang. Ini ada perkembangan, ada internet, ada YouTube. Kita harus akomodir demi kemajuan kita bersama. Kita harus berpikir dalam hal sosial itu kita memungkinkan untuk berkembang. Tapi kalau dalam akidah, dalam ibadah itu tidak berkembang, itu as-sawabit. Jangan pula akidahnya dulu kepada Allah, sekarang ada dua Tuhan. Jangan. Itu keliru. Jadi untuk perkembangan itu dalam hal-hal sifatnya sosial dan muamalah. Kalau dalam akidah mau ganti presiden 10 kali, mau ribuan tahun waktu berjalan, yang Allah itu tetap Tuhan kita. Nah, itu tak boleh berubah. Jadi ada yang as-sawabit, ada yang mutaghayyirat, ada yang tetap. Salat subuh 2 rakaat. Ya 2 rakaat, jangan dibuat pula perkembangan di situ. Nggak adil, Pak. Seharusnya salat subuh itu 4 rakaat. Kenapa? Karena kita baru bangun tidur, biar gerak banyak, harusnya 4 rakaat. Dirubah pula salat subuh 4 rakaat. Itu keliru namanya. Tapi kalau dalam soal sosial,
Kita mengakomodir perkembangan zaman, ilmu dan teknologi. Dulu nggak ada mikrofon, sekarang ada mikrofon. Nah, ini berarti kita mengarah kepada yang lebih baik. Dulu nggak ada kipas angin, panas, sekarang ada kipas angin. Nanti kalau mungkin ada AC, lebih nyaman lagi misalnya. Artinya kita mengarah kepada yang lebih baik. Al-islah ila ma huwal aslah, fal aslah summal aslah. Lebih baik, maju lagi supaya lebih baik. Lebih baik lagi. Akhirnya umat Islam itu senantiasa berada terdepan, tidak belakang. Ya. Jadi harus tahu kita mana yang bisa berkembang, dikembangkan, mana yang tidak boleh dikembangkan. Kalau akidah, ibadah itu tak boleh dikembang-kembangkan. Itu akhirnya nanti mengarah kepada membuat-buat dalam agama. Tapi kalau dalam sosial itu wajib kita berkembang. Dan jangan terbalik. Yang harusnya tetap kita kembangkan, yang harusnya berubah kita tidak rubah. Nah, misalnya begini, misalnya kita mau dalam hal sosial, ya, dalam hal sifatnya tidak yang as-sawabit tadi. Misalnya masjid, ya, mau sholat harus berwudu, ya kan? Menjadi syarat sah sholat itu adalah dia berwudu. Sistem airnya itu terserah aja. Mau keran, mau timba, mau gayung. Tapi kalau kita ingin maju, tentu dia lebih maju lagi. Kalau dulu orang nimba air lama, antri. Sekarang sudah ada keran. Nah. Atau menutup aurat wajib, ya. Tidak boleh kelihatan lekuk-lekuk tubuh. Bagaimana model pakaian itu terserah saja. Kadang-kadang kita ini jadi rumit, salah pasang, yang harusnya bisa berubah diketatkan, yang harusnya ketat dirubah. Nah, ini terjadilah pergesekan-gesekan tadi itu. Jadi Islam itu mudah. Nikah itu kan ijab dan kabul saja. Ijab, kabul, ada wali, ada mempelai, ada saksi. Tetapi kadang-kadang kita buat susah. Oh, ini harus ditentukan pula harinya. Harinya harus tanggal sekian. Gitu ya. Oh, harus ditentukan pula berapa uang serah-serahannya. Kadang-kadang gara-gara uang serahan ini tidak jadi nikah. Nah, kalau misalnya nikah nanti pestanya harus di hotel berbintang. Kalau misalnya tak gitu tidak mau. Nah, kadang-kadang kan kita yang membuat sulit itu ya. Nah, jadi sebenarnya dia mudah saja. Jadi kita harus beragama itu untuk ya maju ke depan dalam hal-hal yang sifatnya sosial. Makanya ada al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Memegang, mempertahankan kebiasaan yang lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Kalau misalnya ini masih baik, nah, ya sudah dipertahankan. Ada kebiasaan baru yang lebih baik, nah, itu diambil. Jadi kita ini umat Islam itu harus maju. Jangan kolot, jangan kaku, jangan a priori, jangan konservatif dalam berpikir, akhirnya semuanya tidak boleh, harus kayak gitu. Bagaimana Rasulullah harus seperti itu. Nah, naik mobil tidak boleh, naik unta yang boleh. Payah dia cari unta di sini. Nah, gitu ya. Akhirnya kita kaku dalam beragama ini. Yang keenam adalah al-qudwah. Qudwah itu teladan. Orang yang moderat pasti dia bisa menjadi teladan.
Kalau misalnya tidak bisa dijadikan teladan, dia tidak moderasi, dia tidak wasatiyah. Rajin dia ke masjid. Yang teladan itu pasti baik-baik saja kan? Nggak mungkin orang yang tidak baik jadikan teladan. Yang ketujuh, al-muwatanah, yaitu kebangsaan. Kita bernegara, kita bersama-sama dalam satu kesatuan negara, kita harus mendahulukan kepentingan bersama ini dibandingkan kepentingan kita pribadi-pribadi. Mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu berapa menit? 2 menit? 1 menit lagi. Nah, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, silakan Pak. Salam. Waalaikumsalam. Apa? Hah? Parkir? Oh, miskin ilmu. Oh ya. Lalu saja kami itu menggunakan istilah masjid itu dengan sebutan rumah Allah. Rumah Allah. Tempat kami menyembah Allah ini, bersujud ini, lalu kami menyebut itu rumah Allah. Nah, kaidah yang benar itu menurut Islam sebetulnya bisa boleh atau salah kan? Kalau kami itu menyebut masjid itu sebagai rumah Allah. Ini mungkin sesuai dengan judul awal tafsir dari supaya kami tidak salah sebut juga sebab ucapan itu menurut Ustaz tadi juga menggunakan salah lebih Allah punya rumah kan seperti yang itu. Jadi supaya kami tidak salah, kalau diluruskan tapi kalau boleh menggunakan itu, hanya harus menggunakan itu. Kalau tidak, mana yang lain. Kami tetap menggunakan nama masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada ayatnya Pak, innama ya'muru masajidallah. Kemudian surat Al-Quraisy itu, li'ila fi Quraisyin illa fihim rilatasita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan yang pemilik rumah ini. Ya, rumah ini. Inna awwala baiti wudi alinnas lillazi bibakkata mubarakan. Jadi kata-kata disandingkan dengan Allah itu memang ada teks Al-Qur'annya menyebutkan seperti itu. Masjid tempat sujudnya Allah, tempat maksudnya itu rumahnya Allah gitu. Kalau Bapak mengakai kata-kata masjid itu rumah Allah, saya rasa tak ada salahnya. Ya. Supaya kita mensakralkan masjid ini, mensucikan masjid ini. Jadi artinya kalau ada orang yang masuk pakai sepatu, itu berarti dia mengotori kesucian masjid ini. Nah, jadi kita sandarkan kepada Allah. Artinya apa? Kita menyandarkan kepada Allah supaya tempat ini sakral, suci. Ya, suci dia. Kalau misalnya kita tidak sandarkan seperti itu, nanti dianggap saja dia seperti biasa, rumah biasa saja. Iya. Apa? Di hati. Ya, di hati bisa juga. Kalau memahaminya seperti itu bisa juga. Suci dia masjid ini, ya kita dari hati, pikiran, perkataan kita memang kita sucikan rumah Allah ini. Saya rasa tak masalah Pak, karena memang teksnya begitu, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang senantiasa melakukan perbaikan ke depan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.